warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Joni Prambahela. Hari ini saya akan mereview satu mobil Suzuki yang mungkin Anda sudah nggak asing lagi. Yang ini R3, All-New R3 ya. Dan ini facelift generasi 2. Jadi mau tahu seperti apa mobil ini, tonton terus videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Joni Prambahela apabila Anda belum. Tidak ada ruginya Anda subscribe channel kami karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut di bagian depan. Yang berbeda itu hanya grillnya saja. Kalau sebelumnya itu grillnya motif putus-putus garis-garis, sekarang dia model burak sama seperti yang di India. Nah, mobil ini sudah lebih dulu diluncurkan pada bulan Maret di India, namun baru masuk ke Indonesia tanggal 10 Juni 2022. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan mobil ini juga ada beberapa tipe, ada 4. Itu ada tipe GA, tipe termurahnya, kemudian tipe GL dengan transmisi otomatis dan manual, kemudian tipe GX dengan transmisi yang sama, tipe otomatis dan manual, dan serta tipe Suzuki Sport dengan transmisi yang sama, yaitu manual dan otomatis. Dan untuk tipe GX dan GL, untuk GX dan Suzuki Sport itu punya sistem smart hybrid. Jadi kalau nanti sistem smart hybrid seperti apa, dia motor rasanya nanti itu saja yang beda dari teman ada mobil kalau tapi memang mungkin kalau dia juga motor jauh ini kalau dia biasa dan sometimes juga start ada juga ini. Dan kita lanjut saja ke bagian samping. Nah, untuk di bagian samping tidak berbeda dari generasi sebelum, dari pre-facelift sebelumnya, jadi masih sama. Dan perbedaannya kalau di tipe Suzuki Sport dia dapat velg baru, jadi velgnya baru tapi ukurannya masih sama, yaitu 185 65 R15 ya. Jadi kalau di tipe GX ini ya velgnya masih sama ya, dual tone seperti ini. Nah, dan spion sekarang dia juga sudah retractable wheel, jadi kalau Anda kunci pintu dia akan secara otomatis berlipat, dan Anda kalau unlock pintu maka dia akan terbuka spion ini. Dan pintu juga akses smart key. Di sini model pencet, ada tombolnya warna hitam. Grillnya juga, handle-nya juga chrome, ada tawar air di sini. Dan tidak banyak berbeda dari yang generasi maksud kami yang sebelum facelift. Dan antenanya baru, sekarang model short full, bukan model yang panjang-panjang itu lagi. Sekarang lanjut ke bagian belakang. Untuk di bagian belakang sendiri, di sini tidak banyak perbedaan. Perbedaannya itu hanya satu, yaitu garis chrome di sini di atas sini, dan bibir pantatnya ini lebih tebal dari bawah kaca ini, jadi lebih estetik lah. Dan di sini juga ada logo emblem hybrid, kelihatan sih tulisannya. Dan ini mobil test drive, ini tipe GX, dan ada ini spoiler hanya aksesoris. Jadi yang pakai spoiler itu hanya tipe Suzuki Sport. Jadi kalau Anda beli mobil ini Anda nggak bakal dapat seperti ini karena kita dapat unit faceliftnya aja. Untuk kontak marketing bisa cek di deskripsi. Oke, lanjut ke bagian mesin. Untuk di bagian mesin, jadi ini mesinnya sekilas masih mirip seperti yang sebelum facelift ini mesinnya. Dan sebelum kita mulai mesin, saya akan ceritakan tentang sistem smart hybrid dari mobil. Nah, jadi hybrid yang dimaksud mobil ini adalah
mild hybrid, jadi bukan full hybrid ya seperti kebanyakan mobil. Jadi ini sistemnya ini hybrid ringan. Jadi ini sistemnya hybrid ringan. Dan bagaimana cara kerja mild hybrid ini? Cara kerjanya cukup mudah. Itu jadi mobil ini itu punya motor listrik yang berfungsi sebagai generator. Kalau motor listrik di mobil full hybrid itu biasanya untuk menggerakkan roda, sedangkan di sini tidak, untuk menghasilkan energi listrik yang biasa disebut Suzuki oleh ESG atau Integrated Starter Generator. ESG itu ada di balik mesin, jadi ini bukan alternator biasa. Dan gunanya, jadi pada saat Anda sedang berdeselerasi, saat mengerem gitu, jadi energi kinetik yang terbuang akan dihasilkan menjadi energi listrik untuk disimpan ke aki, dan akinya ini lebih besar, jadi kapasitasnya 22 ampere hour. Bisa teman lihat sini, 42 ampere hour. Kemudian bukan hanya ke aki ini saja dia menyimpan energi, tapi juga ke baterai lithium yang hanya 6 ampere hour ukurannya, yang ditaruh di bawah kursi penumpang depan. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Dan untuk apa energi yang dibuat oleh alternator itu tadi? Fungsinya adalah ketika mobil ini berhenti, dia punya sistem auto start stop. Nah, jadi pada saat mematikan mesin, dia akan otomatis mati. Nah, jadi dia akan mensuplai listrik ke seluruh peranti mobil. Nah, setelah itu pada saat mau menghidupkan mesin, bukan mesin yang bukan sistem yang menghidupkannya, tapi ESG itu, auto integrated startup generator itu tadi yang menghidupkan mesin, kemudian tinggal stop and go, jalan lagi. Jadi bisa menghemat bahan bakar. Kalau biasanya itu kan mobil-mobil biasa gitu berhenti di kemacetan, dan energi bahan bakar itu terbuang sia-sia karena walaupun mesinnya tidak menggerakkan mobil, tapi dia juga berputar untuk agar mesinnya tetap menyala. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk penjelasan lebih detail, saya akan taruh video dari YouTube resminya Suzuki tentang penjelasan sistem mild hybrid dari mobil ini. Dan kembali lagi ke mesinnya ini masih sama seperti yang R3 yang biasa. Dia 1500 cc, inline 4, neutrally aspirated dengan tenaga 104,7 HP dengan torsi 138 Nm, dan penggeraknya pun juga masih sama, menggerak roda depan dengan transmisi 4 speed otomatis dan 5 speed manual. Jadi seperti itu. Dan kalau kita lihat generasi pertama mobil ini, ya sempat Suzuki memasukkan sistem mild hybrid, tapi yang itu yang generasi pertama mild hybrid ya masuk ke Indonesia, dan itu mesinnya diesel 1300 cc dan dia dengan turbo. Jadi beda mesin sama yang biasa yang non hybrid. Kalau sini mesinnya disamakan. Jadi walaupun saya baca di internet sekitar bulan Februari sebelum mobil ini launching, katanya ada perkiraan mobil ini akan pakai mesin diesel dengan transmisi 6 speed manual. Ternyata tidak, mesinnya masih sama, bensin, dan transmisinya pun juga yang manual itu masih 5 speed manual yang biasa. Jadi tidak banyak itu sistemnya. Oke, lihat ke bagasi sekarang. Nah, sekarang kita akan lihat bagasi. Dia belum elektrik ya sayangnya, ya wajar lah, sebelah sini kan ada yang pakai elektrik. Bagasinya masih sama ya. Mungkin kalau saya sudah pernah review R3 generasi kedua waktu dia belum masuk, mungkin saya tidak akan panjang lebar lagi review bagian interior akomodasinya, tapi karena saya belum pernah review, kita lihat saja. Jadi bagasi ini luas, masih sama saja seperti yang Slip. Jadi dia terkesan luas, apalagi kalau dari generasi pertama itu bagasinya itu dibilang agak sempit, tapi di sini enggak, dia jadi lebih luas, dan di bawah sini ada tempat penyimpanan. Dia lebih
di dalam, dan ini decknya ini terpisah. Jadi kalau mau dibuka sebelah bisa, kalau dimasuk ke kamar tidak. Dan ini bisa dimasukkan ke dalam kalau mau bagasi itu di luas. Nah, dia masuk ke dalam. Nah, ini kalau mau rata kita bikin bagasi, ditaikin aja kayak gini. Ini sistemnya ini dibilang cerdas sekarang. Nah, di sini ada tempat untuk dongkrak dan beberapa alat-alat. Nah, jadi Suzuki cerdas naruh dongkraknya, jadi nggak makan tempat interior, makan space. Untuk melipat bagasi ini gampang, cukup tarik untuk sensi. Jadi kelipatannya rata lantai, dan kalau masih kurang lampu depan bisa dilipat. Jadi dia rata lantai, jadi dia agak menanjak sedikit, tapi nggak masalah. Rata-rata juga di kelasnya dia agak menanjak lipatan rata lantai. Oke, sekarang kita akan lanjut ke interiornya. Rata. Nah, di interiornya sendiri, dia yang berubah ada di wood panelnya. Kalau sebelumnya itu wood panelnya itu dia kayu terang, jadi nggak, ini black wood, jadi kayunya gelap ya. Kalau disebut oleh Suzuki itu namanya charcoal. Dan kalau untuk tipe Suzuki Sport dia berbeda, jadi dia tuh aksen karbon. Jadi kalau di tipe Suzuki Sport lebih nyambung tipe tema sportinya, jadi seperti itu. Dan kemudian jok ini juga ada perubahan material sedikit ya. Di sini agak kasar kayaknya, di sini agak halus-halus kasar gitu. Dan untuk setir masih sama, dia flap button. Bawahnya ada tombol pengatur audio, ada untuk Bluetooth teleponi, dan ada yang baru cross control. Jadi sama seperti Suzuki SX4 S-Cross pakai cruise control. Jadi Anda bisa mengontrol kecepatan konstan hanya dengan cruise control tanpa menginjak pedal gas. Nah, walaupun dia belum ada aktif ya, tapi wajar karena belum ada mobil sekelas ini yang pakai sistem adaptif cruise control. Nah, di sini ada tempat penyimpanan kecil, dan di sini ada USB dan aux, ada soket 12 volt di sini, dan ini head unitnya 8 inci ya. Dan untuk part brake masih mechanical, transmisi ini ya otomatis, dan ini ada soket power outlet di sini buat penumpang belakang, atau dibuat jadi soket 12 volt aja langsung. Spion di sini model fix ya, tidak ada day night mirrornya sayangnya. Dan untuk sun visor sini polos, dan ini agak tipis ya bahannya, tapi nggak masalah. Sini ini ada kacanya di sini, dan ada penjelasan untuk airbagnya. Di sini ada hazard dan ada AC climate control. Dan satu lagi, kalau di tipe Suzuki Sport itu ada jahitannya, itu jahitan merah, jadi kesannya itu lebih sporty ya. Nah, jadi ini berhubung karena tipe Suzuki Sport nggak ada, kita review yang tipe GX akhirnya. Gak apa lah ya, fiturnya mirip-mirip juga. Dan di sini ada tombol untuk auto start stop, kemudian sensor parkir, stability control, dan ini ada tombol 01 di sini. Dan kalau di tipe Suzuki Sport ini gunanya untuk mematikan dan menyalakan DRL, jadi tombolnya tombol terpisah. Dan kemudian di sini ada untuk melipat spion. Tuh, yang melipat secara otomatis. Kalau mau dibuka tinggal dibuka gini aja, pencet lagi. Nah,
Oke, sekarang kita akan hidupkan mobil ini seperti biasa. Kalau mobil Matic, injak rem dan ada penjelasan di situ. Push start stop engine button. Nah, dia akan otomatis nyala. Nah, ini untuk itunya. Jadi, nah nih, ini untuk sistem hybridnya ya. Ini ada engine, motor dan baterai. Dan untuk mengontrol MID-nya dari tuas di sini. Nah, ini ada layar kosong, ada untuk rata-rata konsumsi BBM, rata-rata berkendara konsumsi BBM juga. Ini ada waktu berkendara, ada idle stop time di sini, ada jam, ada motion front di sini, dan di sini untuk tenaga dan torsi. Jadi kalau saya injak gas, tuh ya ada torsi dan powernya, petunjuknya di situ. Nah, ini untuk sejarah seberapa anda injak gas dan injek rem. Nah, kalau gas di sini, kalau saya gas, tuh dia akan muncul dari sektor rem. Nah, dari sini. Kemudian balik lagi ke sistem hybridnya. Ini baterai, motor dan engine. Motornya ini yang itu ya, ESG yang saya bilang tadi. Nah, layar kosong ini kalau saya pencet lama, dia akan masuk ke setting. Nah, sini ada setting mode, ada back, distance unit, full economy, launch. Nah, launch ini untuk setting bahasa ya. Sini ada bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, Italia, Rusia, bahasa Turki, dan itu aja. Tidak ada bahasa Indonesia. Nah, ini ada full reset. Kalau mau reset head speedometernya, ada temperatur, kemudian ada set sensor kayak normal ya, clock setting, dan door lock ya. Ini mau semua pintu atau hanya satu pintu saja yang dibuka kalau dia unlock. Kemudian light ini untuk lampu ya, dan lampunya sudah auto. Kemudian ini light, ini tukar atau to home, ini tukar. Nah, ini mau berapa detik sini nyalanya bisa disetting. Ini 10 detik. Nah, terus back, dan ini settingnya dari sini ya, agak susah emang. Ada NTLP dan is AC dan display item. Nah, ini bisa disetting di sini. Nah, ini motion head, full eco haze, kalender saya setting. Kemudian warna mobil kalau di sistem smart hybridnya bisa diatur ya. Ini ada putih, kemudian putih terang, putih susu, coklat sama biru. Tinggal dipilih. Ini seperti itu aja. Nah, successful. Nah, dan ada pengaturan denote di sini. Nah, kemudian kembali lagi ke layar kosong ya. Layar kosong itu untuk setting gunanya. Nah, jadi gitu. Ini saya akan reset lagi ke ini sistem hybridnya. Nah, untuk pengaturan pengemudi sendiri ini lengkap ya. Maju mundur, naik turun, dan decline. Dan untuk setirnya sendiri ini masih sama ya, hanya bisa tilt tapi belum teleskopik sayangnya. Jadi agak kalah sama pesaingnya seperti Avanza dan Expander yang pakai pengaturan teleskopik. Jadi ini agak kalah ya. Dan sini cup holder dia ventilated. Nah, ini AC sudah auto ya, auto climate. Dan ini ada untuk pengaturan modenya, ini ke muka kaki, dan ini yang ke kaca juga, dan ini muka lagi. Yang saya suka ini masih tuasnya masih yang tuas putar-putar fisik ya. Kalau yang kayak di kebanyakan mobil Honda itu dia
model touchscreen, jadi agak susah mengoperasikannya sambil mengemudi. Jadi kalau ini lebih mudah lah, dan dia ada heaternya di sini. Nah, ini untuk membuka sirkulasi dan menutup sirkulasi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada footrest di bagian sini untuk nyandarin kaki, lumayan. Macet bisa sandarin kaki ke sini. Dan untuk audio ini juga berubah ya. Nah, di sini ada USB video, kalau sambung ke USB, BT musik. Nah, ini kalau kita sambung ke USB. Kemudian pengaturan. Nah, ini ada umum, bisa atur bahasa ya di sini. Mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ini Inggris, ini bahasa Indonesia. Cuma 2 bahasa. Nah, ada layar mati. Di sini mau matinya berapa detik, jadi ya bisa auto. Nah, kemudian mikrofon ini mau internal atau eksternal, tingkat kecerahan nih, brightness ya. Tuh. Ya bisa makin terang atau tambah terang. Kemudian panduan garis parkir. Kemudian tanggal di sini. Nah, ini yang Brazil ya. Ini aturannya GMT plus 7. Kita salah aja. Nah, dia nggak ada GMT plus 7 ya. Padahal ini mobil di Indonesia. Sayang banget gak ada pengaturan bahasa Indonesianya, bahasa jam di Indonesia sayangnya. Kemudian volume di sini ada pounding juga ya. Kemudian jaringan ini WiFi pengguna data. Dan ini untuk ini ya, bisa aux dari USB audio ini ya. Kemudian di musik, isi connection dari sini bisa. Nah, kemudian EQ ini tak buat apa saya nggak tahu. Terus tadi pengaturan lagi nih, sama aja ya. Dan di sini ada perangkat. Ini setelah pabrik untuk head unitnya. Dan ini head unit bisa, ini versi softwarenya. Dan ini software apa ya? Saya juga nggak tahu banyak. Ada telepon, USB foto, USB musik, dan USB video. Nah, mungkin bisa lihat, ini bisa buat lihat foto nih kalau kita ke USB. Nah, ini buat ini untuk volume, kemudian ini untuk back, untuk membisukan audio, dan ini untuk matiin. Di sini kan, di sini ada linknya kalau lagi panggilan telepon. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Untuk di bagian belakang sini, ini tergolong lega ya. Ini lega, headroom juga lega, dan sini ada AC keluar 4 sirkulasi ventilasi. Sini ada kantung di posisi sini ya, ada 2 buah. Dan karena ini penggerak depan, jadi benjolannya itu nggak begitu tinggi, makanya nyaris rata. Jadi ini masih bisa duduk tumpah di tengah. Nah, seperti ini. Dan dia posisinya lebih tinggi, tapi dia masih empuk ya sandarannya. Tapi ini masih pas untuk sandarannya karena dia ada sandaran tangan. Nah, bisa kalau yang waktu mobil ini baru masuk yang generasi kedua itu sandarannya itu sempat hilang. Jadi bisa buat paling difference. Dan kemudian tapi ini gak ada headrest buat numpang tengah, dan seat beltnya juga masih 2 titik. Jadi hanya anak kecil saja, mungkin anak 8 tahun bawah yang bisa duduk di tengah sini. Saya tidak merekomendasikan untuk orang dewasa. Nah, kemudian, dan ini yang saya bilang waktu itu, waktu di penjelasan di situ. Nah, ini baterai litiumnya. Nah, sana
lihat. Dan dia dibuat lantainya agak ke dalam ya, jadi bisa taruh si baterai lithiumnya ini. Dan baterainya ini dikasih garansi khusus, ya ini 5 tahun. Jadi kalau yang garansi mobilnya keseluruhan itu 3 tahun, kalau baterainya khusus dia 5 tahun. Nah, karena dia agak ke dalam, nah, jadi kalau Anda berpergian ini masih bisa jadi ruang kantong. Jadi saya taruh seperti ini. Kalau yang ada itu di sebelah sini, itu si belakang driver itu lebih luas lagi karena dia nggak ada baterai lithiumnya yang seperti yang saya bilang tadi. Jadi ini masih aman lah, masih aman untuk jalanan jauh, bukan yang ternyaman emang. Di sini ada hand grip model track dan semua ini dapat hand grip ya, kecuali di bagian driver aja. Oke, lanjut ke bagian belakang. Gampang. Jadi kalau kebanyakan mobil kan dia one touch tumble, tapi kalau di sini enggak. Kita model jungkir balik. Tuas yang di sini. Bentar, ini di dulu dan ini di. Kok keras banget ya? Nah, dia dimajuin. Nah, jadi seperti mobil-mobil LCGC aja nggak kayak gini. Ini untuk kursi belakangnya. Nah, jadi di belakang sini rekam masih ada, headlamp juga masih ada. Tinggi saya ini 154. Jadi ini untuk ini masih aman lah untuk remaja ya. Untuk usia 12 tahunan ini masih aman. Tapi kalau orang dewasa ini mungkin agak terpentuk kepalanya. Tetap kalau yang paling bagus duduk di belakang itu di expander tentunya. Dan di sini bisa recline. Dan ini uniknya, ini kursi dudukannya ini dia ikut, dan ini kursinya juga tinggi ya. Dia kursinya tinggi, jadi ini masih enak buat jalan jauh, mungkin jalan ke luar kota gitu. Ini masih enak. Dan handgrip masih ada di sini walaupun tidak bisa dilipat, tapi oke lah, lumayan ini kalau supirnya ngebut-ngebut. Masih ada top tier buat isofix di bagian sini. Ini pengaitnya, dan di kursi situ juga ada pengaitnya. Oke, sekarang kita balik ke depan, mau closing. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Suzuki All-Nya 3 facelift ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang ingin membeli. Kontak marketing saya taruh di deskripsi. Terima kasih juga untuk dealer Suzuki Jaya Indah Motor Jambi sudah mengizinkan kami untuk review mobil ini. Semoga dealer Suzuki Jaya Indah Motor lanjut terus penjualannya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.